Nungguin ya. Halo guys, kenalin nama aku Erang nih. Jadi kali ini aku akan wawancarai seorang karyawan yang bekerja di perusahaan ternama. Jadi mungkin teman-teman yang sedang lagi atau pengen kerja di perusahaan ternama mungkin bisa melihat video aku. Ada banyak sarannya, tantangannya dan segala macam deh. Jadi teman-teman, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat dan terhibur. Dadah. Selamat malam Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu Ibu untuk saya wawancara pada malam ini. Adapun tema yang saya ingin wawancari kepada Ibu tentang pengalaman bekerja di perusahaan ternama. Sebelum kita mulai, Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu dan latar belakang Ibu. Oke, selamat malam. Nama saya Arina Sinaga. Usia saya 52 tahun. Kalau terkait pengalaman bekerja, saya sudah bekerja selama kurang lebih 25 tahun. 2 tahun, 13 saya sempat setahun di kantor akuntan, 13 tahun di salah satu bank swasta di Jakarta, dan yang terakhir ini 11 tahun sampai sekarang saya di perusahaan asuransi yang berpusat di Jerman, di Munich. Untuk perkenalan pribadi, saya ibu yang mempunyai 3 orang anak. Mungkin itu dulu. Apa yang memotivasi Ibu untuk bekerja di perusahaan ternama ini? Memotivasi saya ya tentu saja mencukupi kebutuhan keluarga, ya pasti itu tujuan untuk orang bekerja bisa mencukupi, memenuhi kebutuhan. Dan kenapa di perusahaan ini ya karena saya lihat memang saya bilangnya ya ini perusahaan asing, artinya dan secara reputasi dia baik lah gitu. Nah, Ibu bisa ceritain nih ke teman-teman sekalian untuk gimana sih proses rekrutmen kepada perusahaan ternama ini? Apakah ada banyak tantangan atau kesulitan untuk rekrutmen? Proses rekrutmen ya, memang kebetulan mungkin saya sebelumnya agak cerita sedikit bahwa saya apply itu di bukan spesifik, tapi saya apply dengan background saya di bagian training dan development, ya di human resource atau di people lah, di people. Jadi saat itu kalau tantangan sih memang secara pekerjaan sebenarnya sesuatu yang saya lakukan hampir setiap hari ya. Jadi kalau secara tantangan ya pasti di di lingkungan yang baru ya, di lingkungan baru. Kalau rekrutmennya sendiri sih memang informasinya ya pasti saingan tidak sedikit lah ya, tidak sedikit gitu. Terus memang kita dianjurkan memang harus mempunyai spesifik skill tersebut. Itu sih mungkin. Jadi saya ketika interview tuh memang saya tuh digali banget gitu ya, apa yang sudah saya kerjakan ya, artinya saya nggak cuma dikerjain udah beban ini gitu. Jadi saya diminta untuk sebenarnya apa yang sudah kamu kerjakan di perusahaan sebelumnya. Mungkin itu bisa menjawab. Nah, kemudian dari situ apa sih pengalaman Ibu pertama kali bekerja di situ? Pengalaman pertama kali ya. Kalau ini terkait di perusahaan sekarang ya, memang kebetulan yang saya kerjakan ya itu tidak jauh berbeda, karena saya di bidang training development. Harusnya secara pekerjaan hampir sama. Hanya tantangannya atau memang yang saya pekerjakan pertama adalah yang tadinya saya kan di bagian training tadi ya, tools ya, mungkin kalau dijelaskan ini kan panjang lebar, tapi namanya belajar adult learning itu ada tools yang harus disiapkan. Nah, saat itu adalah mempersiapkan itu yang harus saya kerjakan, tools terus belajar. Jadi misalnya gini, yang namanya belajar kan
mungkin kalau mahasiswa tahu ya, di kelas tuh si dosennya mempersiapkan apa, slide-nya ya, ada buku yang diterima, itu sesuatu yang harus disiapkan ya. Jadi itulah dia, mempersiapkan tools belajar supaya nggak melulu cuma slide-nya saja, tapi semua dilengkapi. Ngomong-ngomong, buat Ibu tadi menceritakan bahwa ada tantangan ya. Jadi apa tantangan terbesar selain tantangan tadi yang Ibu jelaskan? Tantangan terbesar ya memang saat itu karena saya spesialis ya. Spesialis itu artinya tidak punya anak buah, kira-kira gitu ya, tidak punya tim. Jadi benar-benar spesialis ya, namanya spesialis. Kalau misalnya kalian bekerja di bagian akuntansi, timnya ada beberapa. Tapi karena saya spesialis ya, spesialis program development gitu ya, artinya tantangan saya ya, saya harus mengatur waktu ya, karena mungkin hampir bekerja sendiri ya, tapi hampir memang mengelola pekerjaan tanpa melibatkan orang lain. Itu tantangan, mengelola waktu, pekerjaan agar semua deadline tercapai. Nah, setelah itu ada, mungkin setelah banyak pengalaman, tantangan, ada nggak yang menurut Ibu itu ada hal-hal yang membanggakan di bekerja di perusahaan ternama tersebut? Yang membanggakan ya? Ya kalau dibilang sesuatu yang kebetulan nggak juga. Tapi saya ketika COVID ya, ketika pandemi kemarin ya, artinya semua shifting ya, dari yang tadinya offline jadi online. Nah, saya bilang bangga, ya bangga artinya gini, artinya tugas yang diserahkan kepada saya, proses yang tadinya jadi yang offline bisa kita online kan pada waktunya. Jadi memang waktunya harus belajar online. Nah, itu saya karena bagian di program development dan bagian digital learning, itu bisa saya persiapkan. Jadi itulah yang saya rasakan kemarin pas pandemi mulai. Setelah membanggakan itu nih, Ibu kan bekerja di perusahaan tersebut. Ada nggak hal-hal yang membuat Ibu yang bingung gitu? Seperti gap tech? Ya, gap ya, teknologi atau gimana gitu ya. Yang sebenarnya kalau gap, saya cuma gap sih enggak juga. Karena tadi saya spesialis gitu ya. Artinya yang saya rasa gap ya usia barangkali ya, usia dimana mungkin orang-orang baru yang datang tuh jauh usia sama saya gitu. Kalau secara karena spesialis saya belum ada nih yang di tempat saya tuh yang memang mengejar saya gitu. Jadi saya pikir gapnya lebih kepada ilmu-ilmu baru lah ya, ilmu baru. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, mungkin Ibu ada saran buat teman-teman yang sedang mencari kerja gitu. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Saran mencari kerja ya, ya pertama ya harus mempersiapkan diri ya. Cari apa potensi terbesar kamu. Saya nih jurusan akuntansi. Secara pendidikan saya akuntansi, tapi saya tahu bahwa saya nih sebenarnya orang people. Jadi saya senang berinteraksi dengan orang. Jadi saya pikir dari situ terus akuntansi kepake dong, nggak juga sih. Pasti ada detail-detail, pekerjaan detail yang saya butuhkan tempat saya bekerja. Artinya saya gali terus potensi, persiapkan diri baik-baik, terus ketika menjalani satu pekerjaan jalani dengan matang supaya ketika kita apply atau kita buat CV kita tuh bisa menulis dengan baik, dengan lengkap, dengan panjang apa saja sih sebenarnya kemampuan kita. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk sarannya Ibu dan buat teman-teman. Jadi terima kasih untuk malam ini Ibu. Sama-sama. Untuk meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi teman-teman sekalian, jangan pantang menyerah. Misalkan kita punya cita-cita, tetap kita kejar. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Jadi gimana teman-teman? Apakah sudah masuk otak kita? Apakah bermanfaat atau tidak? Ya, semoga bermanfaat sih. Soalnya kan di
video itu aku banyak bertanya kayak pengalamannya apa aja, terus kesulitannya apa aja, terus budaya-budayanya gimana sih di perusahaan ternama itu, apakah ada gaptek ataupun gimana lah gitu. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua mungkin yang sedang mencari kerja atau yang pengen magang ya, mungkin bisa bermanfaat dari video wawancara tadi. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video wawancara. Semoga